Kalau ngomongin kisah tragis di mitologi Yunani, pasti ada satu nama yang langsung terlintas di pikiran adalah Medusa. Dulu dia seorang gadis yang luar biasa cantik, dipuja banyak orang. Tapi takdir berkata lain. Gara-gara kesewenang-wenangan para dewa, dia berubah menjadi monster mengerikan dengan rambut ular dan tatapan yang bisa mengubah siapapun jadi batu. Tapi, apakah Medusa memang layak disebut monster? Atau dia cuma korban dari ego para dewa? Kisahnya bukan sekadar dongeng seram. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan, ketidakadilan, dan balas dendam. Penasaran? Yuk, kita bahas bareng. Dulu, sebelum tragedi menimpanya, Medusa adalah seorang pendeta cantik di kuil Athena. Dia terkenal dengan rambut indah berkilau, wajah menawan, dan pesona yang bikin banyak pria jatuh hati. Namun, kecantikannya juga jadi kutukan tersendiri. Salah satu yang terpikat adalah Poseidon, dewa laut yang terkenal haus kekuasaan dan, ya, agak kurang sopan. Suatu hari, Poseidon mengejarnya hingga ke dalam kuil suci Athena. Medusa, yang hanya ingin hidup tenang, justru mengalami hal mengerikan di sana. Dan disinilah awal dari tragedi itu dimulai. Setelah kejadian di kuil, Medusa berharap Athena akan menolongnya. Tapi ternyata, bukan Poseidon yang dihukum, justru Medusa yang kena batunya. Athena merasa kuilnya sudah ternodai dan sebagai balasan, dia mengutuk Medusa menjadi makhluk mengerikan. Rambutnya berubah jadi ular berbisa dan matanya punya kekuatan mengubah siapapun menjadi batu. Dari seorang gadis cantik yang dikagumi, Medusa kini harus hidup dalam kesepian dan ketakutan. Semua orang mulai melihatnya sebagai monster. Padahal, dia tidak pernah meminta ini semua. Para ksatria dan petualang berdatangan ke tempatnya, bukan untuk menolong, tapi untuk memburunya. Mereka ingin membunuh Medusa demi ketenaran. Tapi sayangnya, yang mereka dapatkan hanyalah nasib jadi patung batu. Medusa tidak ingin menyakiti siapapun, tapi dunia memaksanya menjadi ancaman. Di tengah semua ini, muncullah Perseus, seorang pahlawan yang mendapat tugas dari Raja Polydectes untuk membawa kepala Medusa. Misi ini terdengar mustahil, tapi Perseus mendapat bantuan dari para dewa. Athena memberinya perisai mengkilap yang bisa digunakan sebagai cermin, Hermes memberinya pedang tajam dan Hades memberinya helm gaib yang bisa membuatnya tak terlihat. Dengan semua ini, Perseus berangkat ke gua tempat Medusa bersembunyi. Saat Medusa tertidur, Perseus mendekat perlahan. Dia tidak menatap langsung, hanya melihat lewat pantulan perisai. Lalu, dengan satu tebasan cepat kepala Medusa pun terpenggal. Dari lehernya yang terpotong, lahirlah dua makhluk legendaris yakni Pegasus, kuda bersayap yang gagah dan Chrysaor, raksasa bertombak emas. Medusa, yang hanya ingin hidup tenang, akhirnya tewas di tangan seorang pahlawan. Tapi apakah kisah Medusa benar-benar berakhir di situ? Tidak. Bahkan setelah kematiannya, kepalanya masih digunakan Perseus untuk membatu musuh-musuhnya. Hingga akhirnya, Athena mengambilnya dan menempelkannya di perisainya, Aegis sebagai simbol perlindungan. Jadi, siapa sebenarnya monster di kisah ini? Medusa, yang hanya korban dari ego para dewa, Athena, yang lebih peduli pada kuilnya daripada keadilan? Atau Poseidon, yang memulai semua ini tanpa pernah mendapat hukuman? Medusa bukan penjahat, tapi korban dunia yang tidak adil. Dan itulah kenapa kisahnya tetap abadi sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah Medusa pantas mendapatkan nasib ini? Atau dia sebenarnya pahlawan dalam tragedinya sendiri? Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita mitologi lainnya. Siapa tahu, kita bisa bahas kisah tragis lainnya di mitologi Yunani.